Fakultas Usuluddin dan Dakwah menjadi salah satu fakultas di Surakarta yang mengemban visi perspektif, yakni excellent dalam pemikiran keislaman dan profesional dalam dakwah Islam yang terintegrasi dengan nilai-nilai lokal dan keindonesiaan. Upaya tersebut terrefleksi melalui 4 jurusan yang ada di dalamnya. Keempat jurusan tersebut adalah jurusan ilmu akidah, jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, jurusan bimbingan dan konseling Islam, serta jurusan komunikasi dan negara Islam. Ilmu akidah merupakan jurusan yang berfokus pada ilmu akidah dan pemikiran Islam agar dapat berperan sebagai peneliti dan profesional dalam membicarakan masalah sosial keagamaan berdasarkan akidah Islam. Adanya jurusan ini pun bertujuan untuk mencetak sarjana muslim yang berwawasan global dan profesional serta kompetitif di bidang ilmu akidah, sosial dan budaya, serta responsif terhadap permasalahan yang terkait dengan akidah, sosial dan budaya. Sebagai penunjang perkuliahan, di jurusan ilmu akidah ini terdapat laboratorium Islam dan budaya Jawa, dan mahasiswa yang telah lulus dari jurusan ini dapat menjadi peneliti bidang ilmu akidah dan pemikiran Islam, pendidik ilmu akidah, penyuluh atau konsultan agama Islam, dan penggerak sosial budaya masyarakat. Selanjutnya adalah jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir dengan visi unggul dalam kajian transformatif, humanistik, Al-Quran dan tafsir, dan terintegrasi dengan nilai-nilai kearifan lokal dan keindonesiaan. Maka jurusan ini pun memusatkan perhatian pada penelitian dan pengembangan kajian Al-Quran dan tafsir dalam konteks pemikiran keindonesiaan yang terintegrasi dengan ilmu-ilmu dan budaya. Walaupun belum berjalan secara formal di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, terdapat peminatan atau pemfokusan antara lain ilmu Al-Quran dan tafsir dan ilmu hadis. Peminatan tersebut dapat dilakukan oleh mahasiswa pada semester 6. Untuk menunjang keilmuan dalam jurusan IAT ini, terdapat lab manuskrip yang dapat digunakan untuk mempelajari teks sejarah. Mereka yang telah lulus dari jurusan IAT ini dapat menjadi penafsir muda, peneliti muda di bidang Al-Quran dan tafsir, pengajar di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, praktisi keagamaan, dan konsultan keagamaan. Selanjutnya, jurusan bimbingan dan konseling Islam atau BKI. Jurusan ini hadir dan berupaya menghasilkan sarjana muslim yang terampil di bidang bimbingan dan konseling Islam, yang berdedikasi tinggi serta profesional dan kompetitif. Di jurusan BKI ini terdapat sejumlah mata kuliah pilihan, antara lain konseling lintas budaya, konseling antar agama, psikoterapi Islam, hipnoterapi, konseling dan gender, bimbingan konseling industri, bimbingan konseling rumah sakit, bimbingan sekolah, dan bimbingan baresos. Selain itu, untuk menunjang perkuliahan dalam jurusan BKI, terdapat laboratorium hipnoterapi yang dikembangkan sebagai pengayaan keterampilan mahasiswa di bidang konseling. Mahasiswa yang telah lulus dari jurusan BKI ini dapat menjadi konselor, penyuluh agama, juru dakwah, atau dai, peneliti muda, dan psikoterapi muda. Terakhir adalah jurusan komunikasi dan penyiaran Islam atau KPI. Adanya jurusan ini bertujuan untuk menghasilkan sarjana komunikasi Islam yang tidak hanya mampu berpijak pada nilai-nilai keislaman, namun juga mumpuni dan profesional serta kompetitif dalam bidang komunikasi dan media. Di
Di jurusan KPI ini terdapat 3 konsentrasi atau peminatan yang diprogramkan mulai semester 4. Ketiga konsentrasi tersebut adalah jurnalistik, broadcasting, dan public relation. Demi menunjang keilmuan di setiap konsentrasi yang ada, terdapat laboratorium seperti halnya laboratorium jurnalistik dan radio yang bernama Radio Dakwah dan Komunikasi yang biasa disebut dengan Radika. Terdapat pula sejumlah kelompok studi yang merupakan hasil inisiasi kreatif dari para mahasiswa. Kelompok studi tersebut antara lain buletin dengan nama Suara Anak Komunikasi, Suaka, dan televisi dengan nama Permata TV. Mahasiswa yang telah lulus dari jurusan KPI ini pun dapat menjadi praktisi media, praktisi dakwah, dan public relation.